Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang, pasti itu. Saya lakukan itu. Abang kalau sekarang tidak lakukan itu. Kalau kemudian sekarang jadi abang akhirnya jadi politisi, bukan intelektual. Pak Rocky ini bang, dia menganut paradigma kekacauan. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Dengan cara apa? Bunuh elitnya. Elit yang mana? Tahun berapa? Jadi abang bukan intelektual lagi, sudah jadi politisi. Udah. Sekarang ya. Kalau kita dalami terus diskusi ini, justru mempertajam konflik dan menciptakan konflik akhirnya. Iya oke, karena itu kayak atas dasar kalkulasi apapun, karpet istana supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Memang pernah menginjak karpet istana? Kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Oke, yang saya tahu lah warnanya apa. Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar tadi. Framing itu framing. Ya. Framing. Bang Rocky tadi ngomong pasti gitu arahnya. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti karena saya nggak yakin dia 2024. Saya itu pengen tambahin itu komentar itu soal analogi tadi, biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. Proses politik ini, kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu yang merah. Yang Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Ya sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan, dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Nah, tetapi ada konteks, itu dihilangkan. Ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional. Bahwa Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu perlu 20%? Sebentar. Dalam situasi tertentu, negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Nah, Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya karena untuk itu menyelamatkan hal yang lebih besar. Nah di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Saya kira waktu kita udah habis. Pengamat politik Bonnie Hergens dengan tegas menolak presidensial threshold 0%. Menurutnya, menghapus ambang batas pencalonan presiden berpotensi memunculkan kandidat-kandidat presiden yang mengusung ideologi radikal. Hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merusak ideologi negara di masa depan, tegas dia. Bahkan, dirinya juga menduga akan adanya ketidakstabilan di tanah air. Sebab penghapusan ambang batas presiden membuat pemilih punya banyak pilihan sehingga kebebasan menjadi optimal dalam menentukan pemimpin. Hal itu akan sangat masif dimainkan dan mengganggu sekaligus mengancam demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, Bonnie Hergens menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan presidensial threshold 0%. Bonnie menilai PT 20% merupakan upaya untuk menghemat dana pemilu. Karena kalau 20%, peluang pemilu satu putaran sangat besar. Kalaupun memang terjadi 2 putaran, tetap saja hemat, ujar Bonnie Hergens. Bonnie menjelaskan
bahwa biaya pemilu untuk sekian banyak kandidat itu sangat mahal. Oleh karena itu, dirinya mengaku tidak setuju dengan pendapat ahli hukum tata negara Refli Harun yang menginginkan presidensial threshold 0%. Meskipun hal tersebut dapat membuka pintu demokrasi, namun menurutnya hal tersebut berpotensi membuat orang-orang yang memiliki tendensi mengubah dasar negara untuk menyalonkan diri. Sekali lagi, konsentrasinya tidak hanya kepada demokrasi saja, akan tetapi bagaimana demokrasi ini menyelamatkan negara, tegasnya. Saya hanya yakin beberapa hal. Satu, bahwa PDI Perjuangan ini partai yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi besar, komitmen yang tegas di dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Saya kira tanpa PDI Perjuangan dalam puluhan tahun terakhir sejarah kita berbangsa dan negara, mungkin kita sudah jadi negara khilafah, mungkin kita sudah bergeser jadi negaranya Al-Maududi, teodemokrasi. Saya percaya bahwa saat ini yang menjadi kerisauan dari semua kita yang betul-betul berpikir tentang masa depan Indonesia, itulah bagaimana kelanjutan pembangunan setelah Pak Jokowi kan Pak. Karena fondasinya udah dibangun dengan begitu bagus dan begitu kuat. Ada IKN, di mana nanti pemindahan ibu kota itu pasti akan membawa dampak yang sangat luas dan signifikan di berbagai gatra kehidupan kita. Nah, terus kemudian juga sukses Papua ya, pembangunan daerah-daerah pinggiran, terus kemudian juga fondasi ekonomi kita juga mulai menguat dan ini bisa diprediksi ke depan Indonesia bisa jadi negara besar. Fondasi kita bernegara, soal ideologi negara Pancasila. Kita punya ancaman yang serius terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Munculnya ideologi-ideologi transnasional, kebangkitan radikalisme dan terorisme. Ini concern yang serius soal masa depan Indonesia. Nah, maka siapa yang cocok menjadi presiden di 2024? Saya percaya partai-partai nasionalis ini pasti memilih yang terbaik untuk agenda-agenda ini. Melanjutkan pembangunan, menjaga Pancasila, NKRI dan sebagainya. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang, pasti itu. Saya lakukan itu. 1 menit. Okay. Abang kalau sekarang tidak lakukan itu. Saya kemudian sekarang jadi abang akhirnya jadi politisi, bukan intelektual. Pak Rocky ini Bang, dia menganut paradigma kekacauan. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu. Dengan cara apa? Bunuh elitnya. Elit yang mana? Tahun berapa? Jadi abang bukan intelektual lagi, sudah jadi politisi. Udah. Sekarang ya. Kalau kita dalami terus diskusi ini, justru mempertajam konflik dan menciptakan konflik akhirnya. Iya, oke, karena itu kayak atas dasar kalkulasi apapun, karpet istana supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Emang pernah menginjak karpet istana? Kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang betul karpetnya. Oke, yang saya tahu warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar. Tadi framing. Ya. Framing. Bang Rocky tadi ngomong pasti gitu arahnya. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti karena saya nggak yakin dia 2024. Saya itu pengen tambahin ini komentar itu soal analogi tadi, biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. Proses politik ini, kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu yang merah. Yang Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Nah, tetapi ada konteks, itu dihilangkan. Ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional. Bahwa Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu sebagai 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu perlu 20%? Sebentar. Dalam situasi tertentu, negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan
pertempuran, kontestasi di dalam pemilu itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu, dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Nah, Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya, karena untuk itu menyelamatkan hal yang lebih besar. Ini nah, di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Saya kira waktu kita udah